Puncak Mongsora. 안녕하세요. Halo guys, hari ini aku excited banget loh karena akhirnya aku pergi ke Korea. Jadi aku ikutan grup trip dari Indo Travel Store, mulai dari tiket pesawat, itinerary, makan, sampai hotelnya semuanya udah disiapin dengan rapi. Jadi tinggal bawa koper aja dan cus. Kita sekarang udah di pesawat. Kita udah dapat makan juga. Aku pesen beef bulgogi, dapat beef bulgogi, dapat fruitnya, salad, sama Yakult. Terus minumnya request teh anget. Ya udah, kita lanjut makan dulu ya. Bye bye. 내일은 나도 바빠 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 왜 그래 너만 바빠 바빠 바빠. Nah, sekarang kita udah sampai di Incheon International Airport. Welcome to Seoul. Kita udah ngelewatin proses imigrasi di atas, udah ngambil bagasi, saatnya kita explore. Let's go. 시간이 남았어 할 일이 없어서 나 지금 이러는 게 아닌데. 고사종 소리가 아침 안개를 찍고 흩어지고 정석 반길이 굽을. Sekarang kita udah sampai di Biruginang Waterfall. Air terjun ini tuh kayak harta karun tersembunyi di Korea loh. Terbentuk dari letusan gunung berapi ribuan tahun yang lalu. Makanya bisa dilihat banyak banget batuan lava tinggi di sini. Sering banget dijadiin buat tempat syuting drakor sama variety show kayak The Legend of the Blue Sea, Empresski, Running Man, dan lain sebagainya. 경적 소리가 나를 앞으로 밀어붙이고. Paket unggulan yang pertama dari Indo Travel Store ada Beautiful New Korea. Paket ini cocok banget buat kalian yang pengen menikmati pemandangan alam sekaligus budaya di Korea. Di paket ini juga kita akan mengunjungi tempat di mana kita bisa menikmati 4 musim yang berbeda. Mulai dari suasana cherry blossom yang mekar di musim semi, suasana romantis di musim gugur, musim panas yang hangat, dan hamparan salju di musim dingin. Jadi tempat ini tuh sering banget dikunjungin warga lokal buat trekking. Bisa dilihat kalau kita di sini tuh bakal banyak ketemu warga lokal yang udah pakaian lengkap buat trekking gitu. Mulai dari anak muda sampai yang lansia udah lengkap banget deh. 고향 모습을 보며 부모님. Emang ada restoran halal di Korea? Ada dong. Sekarang kita mau makan ayam bakar nami. Sekarang kita mau cobain ya ayam bakar nami. Gimana sih rasanya? Katanya cara makannya tuh kayak gini. Kita ambil selada satu, terus ambil daging ayamnya. Kalau suka bisa masukin bawang putih, sama kita tambahin bumbunya kali ya. Sedikit aja. Terus dibungkus dan makan. Aku bingung ini ngejelasin bumbunya kayak gimana, tapi
yang pastinya nggak ada di Indonesia dan rasanya beda banget sama restoran-restoran barbecue yang di Indonesia. Bumbunya dapet banget, nyerap banget ke dalam daging ayamnya. Daging ayamnya juga empuk, enak, karena dibakar langsung, jadi masih hangat-hangat, makannya enak banget. Harus cobain banget kalau saya mau ke Nami. Mau join? Ikutin series kita di Indo Travel Tour. Sekarang kita menuju ke destinasi kedua kita, Nami Island. Nami Island ini ada hampir di semua paket tour kita, jadi jangan khawatir. Mau pilih yang halal, mau pilih yang beautiful New Korea, semuanya akan ke Nami Island. Nami Island ini tempat yang ikonik banget dengan lokasi syutingnya Winter Sonata. Jadi kalau kita mau ke Nami Island, mau di musim apapun, mau musim semi, musim panas, musim dingin, semuanya akan punya pemandangan dan pengalaman yang berbeda. Jadi cobain satu-satu. Penasaran? Ikutin aku terus ya. Perjalanan hari ini lanjut ke destinasi paling ikonik di Korea Selatan, Nami Island. Kalau kamu pecinta drama Korea, pasti udah familiar banget sama pulau kecil yang satu ini. Nami Island jadi terkenal berkat drama legendaris Winter Sonata. Tapi bukan cuma karena drama, pulau ini emang secantik itu. Begitu sampai, kamu akan langsung disambut dengan deretan pepohonan poplar dan ginkgo yang berjajar rapi, menciptakan koridor alam yang romantis banget. Dan karena semua udah diatur sama Indo Travel Store, kita tinggal nikmatin suasananya tanpa perlu ribet mikirin transport atau tiket masuk. This is the kind of travel we all deserve. Sekarang kita udah di Mount Sorak. Cakep banget kan? Oh, di mana lagi lihat pemandangan kayak gini coba. Mount Sorak udah ditetapkan sebagai National Park di Korea Selatan. Banyak banget drakor-drakor sering syuting di sini. Yuk ikutin keseruan kita hari ini. Hari ini kita menuju salah satu keajaiban alam Korea Selatan, Mount Sorak atau Soraksan. Terletak di Taman Nasional Soraksan, gunung ini adalah destinasi favorit warga lokal maupun turis mancanegara. Dan pas banget, Indo Travel Store masukin tempat ini ke itinerary kita. Pas banget, cuaca dan angin hari ini sangat bersahabat. Kita bisa naik cable car menuju puncak Gwangeumsong Fortress. Dari atas ini, pemandangannya benar-benar luar biasa. Lembah hijau, formasi bebatuan yang unik, dan siluet pegunungan sejauh mata memandang. Jadi Mount Sorak itu gunung batu gitu guys. Gunung tertinggi ketiga di Korea. Korea Selatan maksudnya. Dikit lagi. Ada kelihatan ujungnya. Sekarang kita udah sampai di puncak Mount Sorak. Sebenarnya masih bisa kalau mau naik ke atas lagi, cuman kita sampai di sini aja ya. Oke, jadi ini adalah destinasi ketiga kita di paket tour Beautiful New Korea. Cocok banget buat kalian kalau suka view landscape, nature, terus yang suka trekking, ini cocok buat kalian. Lihat view-nya dan anginnya. Ingat ya, kalau mau ke Mount Sorak, pilih paket Beautiful New Korea dari Indo Travel Store. Lunchtime. Hari ini kita nyobain ikan bakar khas Korea di restoran lokal. Aromanya menggoda, rasanya auto nambah nasi.
Enak ya, enak-enak semua. Ikannya enak, terus acar-acar kimchi-kimchinya juga enak banget ya. Apalagi sup rumput lautnya juga enak banget. Terus suasananya enak, terus mantep pokoknya, tetap cocok. Setelah menikmati suasana alam pegunungan di Mount Sorak, kali ini kita diajak menjelajah sisi modern Korea Selatan. Dan tentu saja nggak lengkap kalau belum mampir ke Gangnam. Tempat ini juga jadi surga buat para content creator. Setiap sudutnya Instagramable, dari tangga besar hingga pencahayaan alami yang masuk dari langit-langit kaca. Taman ini terletak di daerah pesisir Ansan dan jadi salah satu hidden gem yang belum banyak diketahui wisatawan asing. Setiap musim, taman ini dihiasi dengan berbagai bunga musiman, mulai dari tulip, lavender, bunga matahari, dan kosmos yang bermekaran indah di tengah ladang terbuka. Nojokbong Rose Garden. Dan serunya, taman ini udah termasuk di itinerary-nya Indo Travel Store. Jadi tinggal datang dan nikmatin. Welcome to Ansan. Sekarang kita ada di Ansan. Kota ini merupakan salah satu destinasi yang akan kita kunjungi apabila mengikuti paket halal tour dari Indo Travel Store. Paket ini dirancang khusus untuk teman-teman muslim yang ingin tetap menjalankan ibadah tanpa khawatir soal makanan dan waktu sholat. Semua makanan yang disediakan sudah bersertifikat halal, dan setiap harinya akan diberikan kesempatan 1 kali sehari untuk sholat di masjid atau musola terdekat. Sekarang kita ada di Batavia Restoran, warung khas Indonesia di Korea. Gimana rasanya, kita cobain yuk. Hari ini kita pesen nasi goreng, tempe goreng, terus sate lontong, sop iga. Kita cobain tempenya dulu ya. Tempenya enak, empuk, digoreng dengan dilapis tepung gitu. Walaupun namanya tempe mendoan, tapi belum nggak kayak tempe mendoan di Indo. Cuma kayak tempe goreng sama dilapis tepung aja, tapi enak. Tempenya empuk dan masih fresh gitu. Kita cobain nasi gorengnya lagi ya. Nasi gorengnya juga enak, cuman kayaknya pakai beras, bukan beras seperti di Indonesia. Entah itu beras Korea atau apa, sedikit berbeda jenis berasnya. Tapi masih enak, bumbu Indonesia masih kerasa, rempahnya masih kerasa banget. Sekarang kita cobain satenya. Ini sate ayam harusnya. Potongan dagingnya gede-gede, pasti puas makan ini. Dia masih pakai bumbu kacang gitu. Enak bumbu kacangnya juga. Masih kerasa taste Indonya. Enak, approve. Halo, sekarang kita ada di salah satu restoran milik KTS. Semua paket dari Indo Travel Store akan mampir ke sini buat makan siang. Namanya Hanmaru Resto. Hari ini kita bakal cobain 3 menu, Budejjigae, Samgyetang, dan Jimtak. Kita cobain satu-satu ya. Kita cobain dari Jimtak dulu. Ini kayak ayam masak kecap. Enak banget. Sumpah yang ini harus cobain. Bakal cocok sih sama taste orang Indonesia, masih masuk. Rempahnya dapet banget, bumbunya dapet banget, kuahnya kental, bukan yang asal-asalan, bukan yang abal-abal. Kita cobain dagingnya.
Dari motongnya aja sih udah kelihatan empuk ya. Dagingnya juga empuk, dimasaknya pas banget. Ini nggak pedes, jadi bisa dimakan sama anak-anak. Ada daun bawangnya juga. Sekarang kita mau cobain bude jjigae-nya. Ini bisa kelihatan ini banyak banget ya, kayak toppingnya gitu. Ada tahu, mie, daun bawang. Kita cobain kuahnya dulu. Makanan rasa taste Koreanya dapet banget. Harus cobain mirip-mirip asam-asam fresh kayak kimchi gitu. Mie-nya juga enak banget. Bukan mie telur abal-abal gitu ya. Harus cobain banget, wajib banget sih menu ini. Ini wajib banget cobain kalau kesini. Kita cobain menu yang terakhir. Ini sup ayam ginseng, katanya cara makannya harus dibelah dari tengah. Coba belah. Ada apa di dalamnya? Wow, di dalamnya kayak ada nasi gitu guys. Katanya ini makanan khas Korea, ginseng kan. Korea kan terkenalnya dengan negara ginseng gitu ya. Jadi harus banget cobain. Susah banget kan nemuin ginseng di Indonesia. Sama aja nyobain. Dagingnya belum aku gigit aja udah jatuh ya. Kelihatan banget empuknya tuh kayak gimana. Nggak ngerti lagi masakan Korea enak-enak semua ya. Gila nggak sih? Nasinya juga enak banget, empuk banget, lembut banget, hampir jadi bubur tapi belum jadi bubur gitu, masih nasi. Enak banget. Makanan di sini enak-enak semuanya ya. Tiga-tiganya enak-enak, wajib banget dicobain kalau kesini. Semuanya makanan khas Korea. Kapan lagi cobainnya kalau bukan di Indo Travel Store? 저는 여기 한마루 삼계탕 총 매니저를 맡고 있는 쿠마라고 합니다. 만나서 반갑습니다. 일단 손님분들께서 맛있다고 해주시는데 뭐 제가 요리에 엄청 솔직히 잘하는 편은 아니라고 생각하는데 그래도 맛있게 만들려고 노력하고 있거든요. 그래서 매일매일 아침마다 시장에서 신선한 재료들 사와서 이렇게 요리하고 있고, 그리고 동남아 음식을 많이 먹으면서 그 약간 현지화에 맞춰서 좀 요리를 하려고 노력하고 있습니다. 일단 비밀이라고 하기에는 좀 그렇고, 일단 유튜브에서 그 많은 셰프들이 요리하는 거 영상 엄청 많이 보고 있고, 그래서 그거 보면서 연습도 이제 집에서도 하고 식당에서도 많이 하는 편이고요. 그래서 딱히 비밀이라고 할 거는 없는 것 같습니다. 아무래도 그냥 많이 만들어보고 먹어보는 게 비밀인 것 같아요. 감사합니다. terima kasih. Terima kasih. Perjalanan hari ini membawa kita ke salah satu situs paling bersejarah dan monumental di Korea Selatan, Gyeongbokgung Palace. Istana ini dibangun pada tahun 1395 dan menjadi pusat pemerintahan selama dinasti Joseon. Salah satu yang paling menarik di sini adalah sesi pergantian penjaga istana, upacara tradisional yang masih dilakukan dengan kostum lengkap dan alat musik khas zaman kerajaan. Ke Korea nggak lengkap kalau belum cobain hanbok. Welcome to Gyeongbokgung Palace. Rasanya kayak lagi syuting drama Korea sejarah deh.
Gyeongbokgung ini luas banget dan detail bangunannya keren. Serunya, kita bisa sewa hanbok alias baju tradisional Korea dan keliling istana kayak bangsawan dinasti Joseon. Seru banget kan? Apalagi semuanya udah diatur sama Indo Travel Store. Sekarang kita ada di Gwangyong Cave. Kita mau ke guanya, tapi sebelum masuk ke guanya, di area ini tuh ada kafe, ada banyak yang jualan juga, kayak stall-stall gitu, pernak-pernik souvenir juga. Kita minum dulu, habis minum kita lanjut ke cave. Kita udah mulai masuk di Gwangyong Cave-nya. Disambut bunga-bunga, lampu-lampu. Ayo kita naik terus. Terus di sisi-sisi dindingnya ini ada menceritakan sejarahnya dari cave ini. Ini salah dua orang penambang. Di sini tulisannya artinya mereka ngeceritain tentang gimana susahnya zaman kolonial Jepang. Ayo kita lihat cerita selanjutnya. Bagus banget ya. Kita sampai di titik Supernova of Wishes. Katanya di sini tuh ada banyak plat-plat. Itu tuh berisi doa orang-orang gitu. Di ujung sana ada bintang, lucu banget ya, menandakan harapan orang-orang yang pernah kesini. Ini plat-plat emasnya sepanjang dinding gua ini isinya harapan dan doa orang-orang. Mungkin supaya rezeki, supaya ketemu jodoh, supaya langgeng sama jodoh, bisa banget. Kita juga bisa ngisi ini. Ini the goddess of prosperity. Katanya kalau kita bisa pegang koin itu, nanti dewinya bakal memberikan kita rezeki dan kebahagiaan. Ayo kita coba. Rezeki datanglah. Lihat ya, di sini banyak banget aksen-aksen gold, hiasan-hiasan gold, plat-plat gold. Kenapa gold? Karena ini dulunya sebelum dijadikan tempat wisata, dulunya gua ini merupakan tambang emas. Ada tambang emas, perak, sama mineral-mineral juga. 널 볼 때마다 심장이 뛰어 모른 척해도 숨길 수 Kalau kamu suka sejarah atau penikmat seni kayak aku, wajib banget datang ke sini. Karena museum ini ada banyak banget koleksi-koleksinya, benda-benda prasejarah sampai karya-karya seni, nggak hanya di Korea, tapi di negara-negara lain di Asia juga banyak banget. Mulai dari lukisan, ornamen-ornamen, perabot-perabot yang dipakai di zaman prasejarah, sampai ke replika bangunan tradisionalnya pun semuanya lengkap di sini. Yuk, ikutin aku.
Indo Travel Store menyediakan transportation services mulai dari small van hingga minibus yang bisa disesuaikan dengan kebutuhanmu. Mau private group atau mau perjalanan bisnis, VIP group, semuanya bisa. Harganya mulai dari 120 USD aja loh. Ini dia small van dari Indo Travel Store. Bisa dilihat interiornya bagus banget, kursinya lega, legroomnya lega, bagasinya juga luas, di belakang kursinya apalagi nyaman banget. Di depan udah kelihatan ya. Ada layarnya, bisa sambil dengerin musik, ada tisu, amenities lengkap di sini. Semuanya lengkap dan bisa disesuaikan dengan kebutuhanmu. Untuk small van ini kapasitasnya bisa sampai 5 orang, sebenarnya bisa sampai 8 orang, tapi 5 orang lah untuk kenyamanan, biar belakangnya bisa buat bagasi lagi. Lalu selain untuk disewakan transport only, kita juga menyediakan jasa layanan airport transfer. Jadi selain buat private group juga bisa buat airport transfer. Jadi jangan khawatir, semua kebutuhanmu jawabannya ada di Indo Travel Store. Hubungi Indo Travel Store sekarang untuk penawaran terbaik. Selamat datang di bus Indo Travel Store. Bus ini yang bakal nemenin kita selama tour. Bisa dilihat kan dari luar, eksteriornya keren banget. Jendelanya tuh hitam dari luar, jadi kalau dari luar orang nggak bakal bisa ngeliat kita dari dalam. Kursinya juga keren banget. Interiornya juga nggak kalah keren tuh, lihat. Bagus banget kan sampai belakang. Busnya bersih, nyaman banget. Kita cobain kursinya. Kursinya juga nyaman banget, legroomnya luas, jadi nggak bakal pegel. Ada tempat simpan air, tempat simpan barang di depan. Jendelanya gede, jadi ngeliat pemandangan puas banget. Tapi kalau kepanasan juga nggak masalah, karena ada penutup jendelanya. Keren banget ya, penutup jendelanya aja keren. Wow. Bus ini total ada 45 seat, jangan khawatir kalau grup gede semuanya bisa masuk. Jangan khawatir juga kalau bawa barang, bagasi kita ada di bawah luas banget, lalu kalau ada tambahan hand carry bisa ditaruh di atas sini. Sepanjang ini bisa taruh barang semuanya lengkap, ada nomor-nomornya juga, jadi nggak bakal ketukar sama penumpang yang lain. Yang paling keren dari bus ini apa coba tebak? Kita ada pemanas air, jadi kalau di bus di perjalanan kita bisa minum air panas. Apalagi coba? Kita punya kulkas. Bisa taruh minuman-minuman di sini. Jadi kalau habis panas-panas tour, kita bisa langsung minum minuman yang segar, dingin. Wah, keren banget nggak? Cuma Indo Travel Store yang punya. Pokoknya semuanya udah tertata rapi, nggak perlu pusing mikirin transport atau rute, tinggal duduk, lihat jendela, nikmatin pemandangan sepanjang perjalanan, dan nantikan petualangan seru bareng Indo Travel Store. Halo! Enjoy your day, feel the vibe. Grateful for this beautiful life. A gift from above, Annyeonghaseyo. pure and true. Hari ini udah hari terakhir, berakhir sudah perjalanan kita selama di Korea ini. Hari ini kita udah sarapan udon, terus sekarang kita udah di Incheon International Airport, kita udah check in, sebentar lagi kita mau masuk ke dalam, proses imigrasi dan boarding. Saatnya kita kembali ke tanah air. Buat kalian yang pengen merasakan keseruannya juga, seperti yang udah aku share selama 5-6 hari ini, yuk buruan daftar di Indo Travel Store. Pali. Kamsahamnida yorobun.